Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Saran, yuk kita belajar bersama-sama. Pada video kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat, baik itu bilangan positif maupun bilangan negatif. Sebelumnya, kita akan sedikit mengingat kembali untuk penulisan bilangan positif dan bilangan negatif. Misal, kita punya angka 3, untuk positif 3 kita bisa tuliskan positif 3 atau 3 saja tanpa menyertakan tanda positif di depannya. Sedangkan untuk negatif 3, kita tuliskan negatif 3, di mana di depan 3 terdapat tanda negatif. Kemudian, pada operasi penjumlahan bilangan bulat, terdapat 4 operasi. Untuk A dan B bilangan positif, operasi yang pertama, penjumlahan 2 bilangan positif, yaitu A ditambah B, di mana A dan B keduanya mempunyai tanda positif. Untuk mengerjakan operasi tersebut, di mana keduanya mempunyai tanda positif, yaitu kita bisa langsung menjumlahkannya. Sebagai contoh, 2 ditambah 3 sama dengan, oke kita lihat, 2 dan 3 keduanya mempunyai tanda positif, maka untuk mengerjakannya kita bisa langsung saja menjumlahkannya. Ya, 2 ditambah 3 sama dengan berapa? Ya, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Oke, kita tuliskan 5. Jadi, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Contoh lainnya, 7 ditambah 4 sama dengan, oke, 7, 4 mempunyai tanda positif ya. Jadi kita bisa langsung menjumlahkannya. 7 ditambah 4 sama dengan berapa? Ya, benar sekali. 7 ditambah 4 sama dengan 11. Oke, kita tuliskan 11. Jadi, kesimpulannya 7 ditambah 4 sama dengan 11. Oke, untuk trik mudah operasi yang pertama, jika positif ditambah positif, maka hasilnya sudah pasti sama dengan positif. Ya, seperti itu ya. Positif ditambah positif sama dengan positif. Lanjut operasi yang kedua, penjumlahan 2 bilangan negatif, yaitu negatif A ditambah negatif B. Di sini kita lihat A dan B keduanya mempunyai tanda negatif. Untuk mengerjakan negatif A ditambah negatif B, yang keduanya bertanda negatif, kita bisa mengubah operasinya menjadi negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif dalam kurung A ditambah B. Yang artinya juga hasil yang didapatkan akan bertanda negatif. Sebagai contoh, negatif 5 ditambah negatif 3 sama dengan, oke, di sini kita lihat A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 3, dan keduanya mempunyai tanda negatif. Sehingga langsung saja untuk mengerjakannya, kita ubah ke bentuk negatif dalam kurung A ditambah B ya, seperti rumus yang di atas. Oke, jadi langsung kita masukkan angka-angkanya saja, sama dengan negatif dalam kurung A-nya 5 ya, jadi kita tuliskan 5 ditambah B-nya 3 ya, kita tuliskan 3. Oke, sehingga operasi sekarang menjadi negatif dalam kurung 5 ditambah 3. Ya, kita bisa langsung menghitungnya ya, sama dengan negatif, kita hitung operasi yang terdapat pada tanda dalam kurung, yaitu 5 ditambah 3. Oke, 5 ditambah 3 sama dengan 8 ya. Kita tuliskan 8. Ya, jadi kita dapatkan hasilnya yaitu negatif 8. Jadi kesimpulannya negatif 5 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 8. Oke, dari operasi yang kedua, trik mudahnya,
kita bisa ubah operasi negatif A ditambah negatif B menjadi sama dengan negatif dalam kurung A ditambah B. Yang artinya, ketika kita menemukan penjumlahan dua bilangan bertanda negatif, yaitu negatif ditambah negatif, maka hasilnya akan bertanda negatif juga. Oke, itu untuk operasi yang kedua. Operasi selanjutnya yaitu penjumlahan dua bilangan beda tanda. Operasi penjumlahan beda tanda yang pertama yaitu negatif A ditambah B. Di sini A mempunyai tanda negatif dan B mempunyai tanda positif. Ketika kita menemukan soal seperti ini, negatif A ditambah B, trik mudah cara mengerjakannya yaitu yang pertama, untuk tanda hasil, yaitu sesuai tanda pada bilangan terbesar. Yang kedua, untuk bilangan hasil atau angka hasilnya, yaitu bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Pada negatif A ditambah B, ada dua kemungkinan untuk cara mengerjakannya, yaitu kemungkinan yang pertama, ketika A lebih besar dari B. Sebagai contoh, negatif 7 ditambah 5 sama dengan, di sini kita lihat A sama dengan 7 dan B sama dengan 5, di mana A mempunyai tanda negatif dan B mempunyai tanda positif. Lalu kita cari hasilnya. Ya, yang pertama kita akan menentukan tanda hasil terlebih dahulu. Apakah bertanda positif atau bertanda negatif? Dengan cara tanda hasil yaitu sesuai tanda bilangan terbesar. Oke, kita lihat A sama dengan 7 dan B sama dengan 5. Di antara A dan B mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar yaitu A-nya ya, sama dengan 7. Kemudian setelah kita menentukan mana yang lebih besar antara A dan B, kita lihat tandanya. Tanda ini akan menentukan tanda hasil operasinya. Oke, jadi kita dapatkan tadi bilangannya besar yaitu pada A ya. Karena A bertanda negatif, jadi nanti hasilnya juga akan bertanda negatif. Ya, kita tuliskan langsung ya. Sama dengan negatif. Ya, itu baru tanda hasilnya ya. Selanjutnya kita cari bilangan hasilnya, yaitu dengan cara bilangannya lebih besar dikurangi bilangannya lebih kecil. Tadi yang lebih besar A-nya ya, berarti yang lebih kecil yaitu B-nya. Sehingga untuk bilangan hasilnya A dikurangi B, yaitu kita masukkan nilai-nilainya menjadi 7 dikurangi 5. Oke, kita tuliskan dalam kurung 7 dikurangi 5. Ingat, pakai tanda dalam kurung ya, setelah tanda hasil. Ya, jadi untuk perhitungannya sekarang menjadi negatif dalam kurung 7 dikurangi 5. Oke, langsung saja kita hitung. Sama dengan negatif. Negatifnya kita tetap tuliskan ya. Lalu kita hitung operasi yang terdapat pada tanda dalam kurung, yaitu 7 dikurangi 5. 7 dikurangi 5 sama dengan, ya 7 dikurangi 5 sama dengan 2 ya. Oke, kita tuliskan 2. Sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu negatif 2. Jadi kesimpulannya, negatif 7 ditambah 5 sama dengan negatif 2. Oke, sampai di sini bisa dipahami sahabat saran? Ya, semoga bisa dipahami ya. Ya, itu tadi kemungkinan yang pertama untuk cara mengerjakan negatif A ditambah B ketika A lebih besar dari B. Selanjutnya, kemungkinan cara pengerjaan yang kedua yaitu ketika A lebih kecil dari B. Sebagai contoh, negatif 3 ditambah 5 sama dengan, ya langsung saja ya, nilai A sama dengan 3 dan nilai B sama dengan 5, di mana A mempunyai tanda negatif dan B mempunyai tanda positif. Oke, kita hitung langsung sama dengan yang pertama kita tentukan tanda hasilnya,
Ya, antara A dan B, mana yang lebih besar? Oke, yang B ya, yang lebih besar, yaitu 5 yang mempunyai tanda positif. Yang artinya juga hasil yang didapat yaitu akan bertanda positif. Oke, untuk tanda positif kita tuliskan tidak. Sebenarnya tanda positif tidak kita tuliskan tidak apa-apa ya. Tapi untuk memperjelas kita tuliskan saja ya untuk tanda positifnya. Berarti kita tuliskan sama dengan positif. Selanjutnya kita cari bilangan hasilnya atau angka hasilnya, yaitu bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Karena B lebih besar dari A, maka untuk bilangan hasilnya yaitu B dikurangi A. Atau dengan kata lain, kita masukkan nilai-nilainya menjadi 5 dikurangi 3. Ya, kita tuliskan bilangan hasilnya dalam kurung 5 dikurangi 3. Sehingga perhitungan sekarang menjadi positif dalam kurung 5 dikurangi 3. Oke, kita hitung langsung sama dengan positif. Kita hitung operasi yang terdapat pada tanda dalam kurung yaitu 5 kurangi 3. 5 dikurangi 3 yaitu sama dengan 2 ya. Jadi kita tuliskan 2. Ya, jadi hasil yang diperoleh menjadi positif 2 atau 2. Jadi kesimpulannya negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Oke, seperti itu untuk cara pengerjaannya. Lanjut, operasi penjumlahan dua bilangan beda tanda yang kedua yaitu A ditambah negatif B. Di sini kita lihat A mempunyai tanda positif dan B mempunyai tanda negatif. Trik mudah untuk mengerjakan ketika kita menemukan soal seperti ini, A ditambah negatif B, yaitu sama seperti sebelumnya, yaitu kita tentukan tanda hasil dan bilangan hasil atau angka hasil. Untuk tanda hasilnya yaitu sesuai tanda bilangan terbesarnya, dan untuk bilangan hasil atau angka hasilnya yaitu bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Pada operasi A ditambah negatif B juga terdapat dua kemungkinan untuk cara pengerjaannya, yaitu kemungkinan cara pengerjaan yang pertama ketika A lebih besar dari B. Contohnya, 7 ditambah negatif 4 sama dengan, di sini kita lihat A sama dengan 7 dan B sama dengan 4, di mana A mempunyai tanda positif dan B mempunyai tanda negatif. Kita hitung langsung ya. Yang pertama, kita tentukan tanda hasilnya. Di antara A dan B, mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar yaitu A yang mempunyai tanda positif. Yang artinya juga tanda hasil akan bertanda positif. Oke, kita tuliskan sama dengan positif. Selanjutnya, kita cari bilangan hasil atau angka hasilnya, yaitu bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Artinya, karena A lebih besar daripada B, maka untuk bilangan hasil yaitu A dikurangi B. Atau dengan kata lain, kita masukkan nilai-nilainya, yaitu menjadi 7 dikurangi 4. Oke, kita tuliskan setelah tanda hasil dalam kurung 7 dikurangi 4. Ingat, jangan lupa tanda kurungnya ya. Ya, untuk perhitungannya sekarang menjadi positif dalam kurung 7 dikurangi 4. Oke, kita hitung langsung ya. Sama dengan positif. Kita hitung operasi yang terdapat pada tanda dalam kurung yaitu 7 dikurangi 4. 7 dikurangi 4 sama dengan berapa? Ya, 7 dikurangi 4 sama dengan 3 ya. Oke, kita tuliskan 3. Jadi kita peroleh untuk hasilnya sama dengan positif 3 atau kita tuliskan 3 saja. Oke, jadi kesimpulannya 7 ditambah negatif 4 sama dengan 3. Ya, itu kemungkinan pengerjaan yang pertama ketika A lebih besar dari B. Lalu kemungkinan pengerjaan yang kedua yaitu ketika A lebih kecil dari B. Sebagai contoh,
3 ditambah negatif 6 sama dengan, ya di sini kita lihat A sama dengan 3 dan B sama dengan 6, di mana A mempunyai tanda positif dan B mempunyai tanda negatif. Ya, langsung saja kita kerjakan. Yang pertama, kita tentukan tanda hasil terlebih dahulu. Ya, kita cari mana yang lebih besar antara A dan B. Ya, yang lebih besar yaitu B-nya ya, yaitu sama dengan 6, yang mempunyai tanda negatif. Karena B mempunyai tanda negatif, maka tanda hasilnya nanti akan bertanda negatif juga. Oke, kita tuliskan sama dengan negatif. Lalu selanjutnya kita cari bilangan hasilnya atau angka hasilnya, yaitu dengan cara bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Ya, karena di sini B lebih besar dari A, maka untuk bilangan hasil atau angka hasilnya yaitu B dikurangi A. Atau dengan kata lain, kita masukkan nilai-nilainya sehingga bilangan hasilnya menjadi 6 dikurangi 3. Ya, kita tuliskan di samping tanda hasil dalam kurung 6 dikurangi 3. Oke, untuk perhitungannya sekarang menjadi negatif dalam kurung 6 dikurangi 3. Ya, langsung saja kita hitung ya. Sama dengan negatif. Tetap kita tuliskan untuk tanda negatifnya. Lalu kita hitung operasi yang terdapat pada tanda dalam kurung yaitu 6 dikurangi 3. Ya, 6 dikurangi 3 sama dengan berapa? Ya, benar sekali. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Oke, kita tuliskan 3 di samping tanda hasil. Sehingga kita peroleh untuk hasilnya sama dengan negatif 3. Jadi kesimpulannya 3 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 3. Ya, sampai di sini semoga bisa dipahami ya sahabat saran. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita latihan soal-soal. Soal yang pertama, 3 ditambah negatif 9 sama dengan, ya di sini kita lihat A sama dengan 3 dan B sama dengan 9, di mana A mempunyai tanda positif dan B mempunyai tanda negatif. Yang artinya juga 3 ditambah negatif 9 termasuk penjumlahan dua bilangan beda tanda. Untuk mengerjakan penjumlahan dua bilangan beda tanda, yaitu kita cari tanda hasil dan bilangan hasilnya ya. Ya, yang pertama kita tentukan tanda hasil. Karena B lebih besar dari A dan bertanda negatif, maka tanda hasilnya yaitu bertanda negatif. Oke, kita tuliskan sama dengan negatif. Lalu yang kedua, kita tentukan bilangan hasil atau angka hasilnya yaitu bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Ya, karena B lebih besar dari A, maka untuk bilangan hasil menjadi B dikurangi A. Atau kita masukkan nilai-nilainya, yaitu 9 dikurangi 3. Ya, kita tuliskan di samping tanda hasil dalam kurung 9 dikurangi 3. Ya, untuk operasinya sekarang menjadi negatif dalam kurung 9 dikurangi 3. Ya, langsung saja kita hitung sama dengan negatif. Ya, kita hitung langsung operasi yang terdapat pada tanda dalam kurung, yaitu 9 dikurangi 3. 9 dikurangi 3 sama dengan berapa? Ya, 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Oke, kita tuliskan 6 di samping tanda hasil. Sehingga kita peroleh untuk hasilnya menjadi sama dengan negatif 6. Oke, kesimpulannya 3 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 6. Lanjut soal yang kedua. Negatif 5 ditambah 7 sama dengan, kita lihat di sini A sama dengan 5 dan B sama dengan 7. Di mana A bertanda negatif dan B bertanda positif. Oke, jadi kita lihat di sini berarti negatif 5 ditambah 7 merupakan penjumlahan dua bilangan beda tanda ya. Untuk mengerjakannya berarti sama seperti soal nomor 1, yaitu kita cari tanda hasil dan bilangan hasilnya.
Ya, yang pertama kita tentukan tanda hasil. Kita lihat di sini A sama dengan 5 dan B sama dengan 7. Jadi antara A dan B yang lebih besar yaitu B-nya ya, yang mempunyai tanda positif. Artinya, tanda hasil juga akan bertanda positif. Oke, kita tuliskan tanda positifnya sama dengan positif. Lalu selanjutnya kita tentukan bilangan hasilnya, yaitu bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Yang artinya karena B lebih besar dari A, maka untuk bilangan hasil sama dengan B dikurangi A. Atau kita masukkan nilai-nilainya menjadi 7 dikurangi 5 ya. Oke, kita tuliskan di samping tanda hasil dalam kurung 7 dikurangi 5. Ya, jadi sekarang untuk perhitungannya menjadi positif dalam kurung 7 dikurangi 5. Oke, langsung saja kita hitung. Sama dengan positif. Kita hitung untuk operasi yang terdapat pada tanda dalam kurung yaitu 7 dikurangi 5. 7 dikurangi 5 sama dengan berapa? Ya, 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Oke, kita tuliskan 2 di samping tanda hasil. Sehingga diperoleh untuk hasilnya yaitu sama dengan positif 2. Atau bisa saja kita tuliskan 2 saja. Ya, jadi kesimpulannya negatif 5 ditambah 7 sama dengan 2. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Negatif 8 ditambah negatif 5 sama dengan, kita lihat pada soal, di sini negatif ditambah negatif. Perlu diingat, ketika kita menemukan soal negatif ditambah negatif, maka sama dengan hasilnya pasti negatif. Dan untuk mengerjakannya, kita bisa menggunakan rumus negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif dalam kurung A ditambah B. Oke, di sini kita misalkan A sama dengan 8 dan B sama dengan 5. Ya, jadi kita langsung bisa masukkan nilai-nilainya sama dengan negatif, kurung buka, karena A-nya sama dengan 8, maka kita tuliskan 8 ditambah, dan B-nya sama dengan 5, maka kita tuliskan 5 kurung tutup. Ya, jadi perhitungannya sekarang menjadi negatif dalam kurung 8 ditambah 5. Ya, kita hitung langsung sama dengan negatif. Kita hitung operasi yang terdapat pada tanda dalam kurung 8 ditambah 5. 8 ditambah 5 sama dengan berapa? Ya, 8 ditambah 5 sama dengan 13. Oke, kita tuliskan 13. Sehingga hasil yang kita peroleh yaitu sama dengan negatif 13. Jadi kesimpulannya, negatif 8 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 13. Oke, sahabat saran, dari semua yang kita pelajari tadi, kita peroleh kesimpulan atau trik untuk mempermudah mengerjakan ketika kita menemukan penjumlahan dua bilangan, yaitu yang pertama, ketika kita menemukan penjumlahan dua bilangan positif, maka hasilnya akan bernilai positif. Dan soalnya bisa langsung kita kerjakan. Yang kedua, ketika kita menemukan penjumlahan dua bilangan negatif, maka hasilnya pasti akan bertanda negatif. Dan untuk mengerjakan soal, kita bisa gunakan rumus negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif dalam kurung A ditambah B. Kemudian yang ketiga, ketika kita menemukan penjumlahan dua bilangan beda tanda, baik negatif A ditambah B maupun A ditambah negatif B, maka untuk mempermudah cara mengerjakannya yaitu kita cari tanda hasil dan bilangan hasil. Di mana untuk mencari tanda hasil yaitu sesuai tanda bilangan terbesarnya, dan untuk mencari bilangan hasilnya yaitu bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Ya, sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan belajar bareng bersama Saran. Semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.